bincang-bincang dari warga biologi yang pastinya bakal ngasih kamu insight baru nih buat update diri lebih keren lagi. Kalian bisa dengerin Red and Talk Podcast di Spotify dan Instagram HMPS Biologi Semut Merah. Salam lestari, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bio people, welcome back to Red and Talk Podcast bareng aku Elazzy Krenina. Dengan tema Let Me Tell You Another Advantage of Biology. Nah, di episode kali ini kita akan mengusung topik tentang Be a Success Bioplanner with Botany and Microbiology Skills. Tentunya bareng dua narasumber kita yang kece-kece abis nih. Ada Kak Dia Laili Rahmawati dan juga Kak Muhammad Muhammad. Nah, sebelumnya aku sapa dulu nih narasumber kita yang cantik. Ada Kak Dia Laili. Halo Kak Dia. Halo Kak Elo. Panggilannya Kak Dia atau Kak Lail nih? Boleh Kak Dia, boleh Kak Lail, tapi di jurusan Lail. Oke, kita panggil Kak Lail aja ya? Iya. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik, sangat sehat, sangat happy. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak kalau boleh tahu? Sekarang kerja di perusahaan. Wah, keren banget nih. Oh ya, Bio People perlu diketahui bahwa Kak Lail ini lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020. Beliau juga merupakan Ketua Divisi Pangan di Microbioteknologi Club pada tahun 2019 hingga 2020. Kak Lail ini juga pernah menjadi pemateri dalam webinar pembuatan yogurt di rumah, juga punya pengalaman magang di Lab Kultur Jaringan Anggrek Orchid Nursery di Batu pada tahun 2019. Wah, dilihat dari banyaknya pengalaman Kak Lail, boleh nih Kak sedikit pengalamannya. Oke. Untuk selama jadi ketua divisi pangan itu enaknya kita bisa eksperimen dengan ide-ide atau hasil riset kita itu bisa diekspresikan, bisa diterapkan secara langsung. Dan serunya itu kita bisa langsung nyicip, bisa langsung tester gimana rasanya produk yang kita udah buat gitu. Serunya sih seperti itu. Terus jadi banyak insight inovasi-inovasi gitu, mau dijadikan apa untuk produk-produk atau yang basicnya itu mikrobioteknologi gitu. Tapi untuk di divisi pangan kita masih menerapkan yang konvensional, jadi yang secara tradisional, konvensional gitu, bukan yang modern, dan itu masih seputar yang konvensional seperti yogurt atau es krim yogurt seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa Kak tidak menerapkan yang secara modern saja? Untuk kalau yang modern kita masih belum ke ranah situ dan masih mau mencoba, tapi sudah diteruskan ke adik-adiknya gitu. Ya Kak. Jadi ya keren banget nih pengalaman dari Kak Lail. Nah, selanjutnya ada narasumber kita yang gak kalah keren. Ada Kak Naufal. Halo Kak Naufal. Iya. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, dan semangat. Semangat ya Kak. Oh ya, Bio People, Kak Naufal ini merupakan mahasiswa S1 Biologi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Masih mahasiswa apa udah lulus nih Kak? Sudah, barusan sidang. Masih belum wisuda. Kak Naufal ini juga mantan ketua komunitas Botanical Garden ya Kak? Iya. Sebelum angkatan berapa ya? 2020-2021, insya Allah. Berarti tahun lalu ya Kak, kalau nggak salah. Tahun lalu. Gak yang nggak kalah penting, Kak Naufal ini udah punya usaha sendiri loh. Nah, Kak Naufal boleh dong di-spill usahanya apa sih Kak?
Jadi saya cerita dulu ya, boleh ya? Boleh banget. Sebelum saya terjun ke usaha ini, saya tuh ketika menjadi ketua komunitas Botanical Garden, saya awalnya bermain-main dengan hidroponik. Hidroponik ini awalnya dari yang pakai sistem, lalu pakai NFT, dan alhamdulillah dari hidroponik ini kami jual ke dosen-dosen. Dari teman-teman Botanical Garden itu kita kalau ngecat dosen gak hanya ngecat tugas, tapi juga menawarkan produk itu. Jadi saya di sini pada saat itu melatih mental teman-teman untuk berwirausaha, berbiopreneur itu secara langsung. Dari situ dulu, dari hidroponik, bisa sawi, bisa kangkung dan lain sebagainya. Lalu lambat laun saya mendengar suatu peluang bisnis di sini. Cuman ketika itu udah di akhir akhir masa bakti ya. Jadi ada namanya bunga telang. Bunga telang ini di Indonesia masih belum terlalu hit, belum terlalu dikenal. Belum viral gitu ya, Kak? Belum viral, cuman di luar negeri sudah banyak dicari orang. Kalau kalian pernah tahu bunga telang, kalau semisal punya teman orang Cina, ya ibu-ibu Cina, dia akan sangat tertarik dengan bunga telang. Pada saat itu saya mendapat kabar bahwasanya ada namanya bunga telang. Saya cari informasi, Indonesia masih belum booming, akhirnya saya main-main di sana. Berusaha untuk untuk mencoba. Jadi sebelum saya tahunya dari teman saya, jualnya bentuk bunga kering. Ini pakai bunga ya, pakai bunga kering dibuat produk. Jadi bunga ini yang sudah berjalan, alhamdulillah beberapa bulan kemarin itu berupa produk minuman. Produk minuman bunga telang itu ada varian rasanya. Jalan 3 bulan, setelah itu saya ingin fokus ke skripsi, saya vakum dulu. Dan insya Allah bulan depan sudah ada produk baru, teh telang celup, yang berupa celup. Karena kalau yang teh telang berupa minuman, itu kami terkendala sama waktu expirednya. Karena kami nggak pakai bahan pengawet, kita nggak bisa jauh-jauh kemana-mana. Awal launching itu banyak permintaan dari teman-teman, ada juga yang dari luar kota minta, cuman kami nggak bisa melayani dikarenakan tadi expirednya. Jadi insya Allah bulan depan sudah insya Allah ready, dan juga di samping itu teman-teman dari mahasiswa udah banyak ya di Malang ya, udah mulai macet. Insya Allah akan launching di bulan depan teh celup telang seperti itu. Keren nih. Kalau setahuku itu teh bunga telang punya warna biru keunguannya estetik gitu nggak sih, Kak? Ya, kalau teh telang itu dia bermainnya di pH. Kalau dia original, yang biasa dia warna. Kalau misal orang nggak tahu, ini kayak spiritus. Kalau orang nggak tahu, nganggapnya ini berbahaya. Karena warnanya emang mencolok. Tapi ketika kita bermain pH, kalau diberikan asam, contohnya kayak lemon, dia akan berubah warna menjadi warna ungu. Jadi warna ungu. Kalau dirubah lagi, kalau pH-nya agak turun, dia agak berwarna agak-agak pink gitu. Jadi itu warnanya bukan karena pewarna, tapi emang warna dari kandungan bunga telang itu sendiri. Iya. Oh, boleh tahu nih, Kak, kenapa memilih ide usaha bunga telang gitu? Nah, kenapa nggak teh dari bunga yang lain? Ya, banyak informasi, masukan juga ketika saya awal launching minuman. Jadi ini emang bondo nekat ya, bermodalkan berani. Cuman nyoba-nyoba, awalnya karena suka, kok warnanya keren gitu kan. Terus juga di Indonesia tuh banyak. Saya juga baru tahu itu ketika semester akhir gitu. Mungkin di sini pernah tahu sebelumnya? Belum tahu ya? Pernah tahu sih, Kak, di udah denger ya? Sudah. Kantin Mahat itu kan sudah dijual ya? Iya, cuman sekarang masih belum ada. Karena kemarin kami kendala sama saya ingin fokus ke skripsi. Saya selesaikan dulu. Jadi emang saya hentikan biar saya fokus, biar gak lanjut semester gitu kan. Insya Allah bulan depan lanjut lagi. Saya kasih spoiler, ada produk baru namanya teh celup
sama gitu. Lanjut lagi ke tadi pertanyaannya, kenapa kok memilih bunga telang? Karena yang pertama di Indonesia masih belum booming. Kalau orang-orang yang bisa melihat peluang, dia akan melihat pertama itu adalah sesuatu yang itu akan booming. Kenapa kok seperti itu? Orang-orang akan. Jadi emang awal kalau di sasaran target kami, sasaran produk kami itu awalnya adalah orang-orang yang sudah berumur, dalam artian 25 ke atas gitu. Cuman untuk menarik target pemasaran kepada mahasiswa, karena di Malang banyak mahasiswa, kami memberikan rasa-rasa. Jadi yang paling diminati kemarin itu ada rasa yang pakai lemon. Itu yang paling diminati. Ada juga teman-teman yang pesan langsung 10. Dikarenakan kita kan emang agak kurang di expirednya itu tadi. Akhirnya saya juga nggak ambil resiko banyak-banyak, mainnya masih di UIN. Insya Allah nanti semakin berkembangnya ilmu saya, insya Allah akan lebih lagi seperti itu. Keren banget sih Kak, kalau mau misalnya terobosannya sudah tercapai kan berarti teh celupnya bisa dipasarkan secara meluas ya Kak? Ya, sudah siap. Kenapa sih kok saya lebih mengutamakan sekarang tuh fokusnya ke teh celup? Karena teh celup ini dia expirednya bisa lama. Expirednya bisa lama karena kering ya, karena pastinya harus kering. Dan juga bisa dikirim ke mana-mana. Kita bisa main lebih jauh lagi, lebih pasti Sidoarjo ya. Dan juga rumah saya itu perbatasan dengan Surabaya. Kampung halaman saya di Pasuruan dan juga ada saudara saya dari Jakarta. Nah pertanyaannya nih, kalau semisal diperdalam lagi, Kak, kalau semisal sejauh itu bagaimana mengenai perizinannya? Nah itu gimana Kak? Itu sudah kami urus, sudah insya Allah sambil berjalan itu ada. Saya sudah mulai jalan, cuman nggak langsung karena kan masih belum viral ya. Biasanya yang dicari tentang perizinan itu kan kalau udah booming baru ditanyain kan. Ya pastinya. Tapi kami sudah siap itu. Saya juga punya teman saya PPH, pendamping produk halal. Nanti insya Allah ada sertifikat halal dan juga nanti mungkin kalau semisal bisa kita pakai PIRT, jadi perizinan industri rumah tangga. Entah kalau semisal nggak boleh kan PIRT banyak syaratnya nih ya. Syaratnya itu tidak boleh mengandung khasiat. Itu salah satunya. Jadi saya konsultasikan sama dinas terpadu satu pintu Kota Malang ada. Saya sudah sampai ke sana, cuman masih proses. Jauh itu ya. Keren banget nih Kak. Jauh itu. Udah siap semuanya ya Kak, tinggal udah siap karena ini emang kami jangka panjang. Karena jangka panjang ada banyak produk yang akan kami luncurkan tergantung dari kesiapan kami seperti itu. Bagus banget Kak. Rencananya udah mateng banget ya. Insya Allah semoga insya Allah bulan depan. Semoga lancar ya Kak. Lancar. Iya. Oke, kalau dari Kak Lail sendiri nih, aku mau tanya ide pembuatan produk yogurt tuh dari mana sih Kak? Gimana awal mulanya ide itu gitu? Oh iya, jadi awal-awal waktu pertama kali saya gabung sama MBC itu yang bikin saya menarik itu dari produknya itu, dari yogurt. Karena basicnya saya suka yogurt, jadi saya masuk ke situ karena kepo sama gimana prosesnya, terus cara bikinnya kayak gimana. Jadi saya masuk, saya ikut di dalamnya, dan ternyata di dalamnya sudah ada pengembangan produk yogurt, tapi hanya sekedar basic gitu. Pembuatannya kan pakai fermentasi, itu difermentasikan gitu kan, pakai bakteri Lactobacillus bulgaricus sama Streptococcus gitu. Nah, di situ masih basic dan masih plain, rasanya masih seperti yogurt biasa. Kemudian lambat laun ada inovasi, itu pernah
dibazarkan di UB. Jadi dia itu ada kakak tingkat yang inovasi, yogurtnya dicampur sama sari mangga. Jadi rasanya tuh ada yogurt rasa mangga gitu ya Kak? nah itu menarik banget sih, itu yang bikin menarik dan sempat jadi juara juga favorit di bazarnya UB itu. Nah itu yang bikin terus kayaknya wah ini harus maksudnya diteruskan ini gitu. Kembangin lebih ya Kak? Itu dikembangin lebih dan diteruskan, nggak sampai di situ aja. Nah, jadi fokusnya di divisi pangan itu ya di yogurt itu, selama ini tuh masih di yogurt itu, karena emang inovasinya itu masih banyak banget gitu kalau mau digali gitu. Kemudian waktu semester berapa ya, 4 apa 6 itu pernah juga fermentasi yogurt, susu yang difermentasi, prosesnya itu dibuat inovasi es krim. Oh jadi es krim yogurt gitu? Es krim yogurt, tapi itu masih sederhana banget karena masih awal-awal nyoba. Jadi prosesnya itu susu disterilisasi, pasteurisasi di suhu 70 derajat. Nah itu dimasak dulu kan susu, biasanya pakai susu HT bisa, atau kalau susu skim, susu denko semacam itu juga bisa. Itu dimasak, tapi biasanya pakai susu UHT yang 1 liter itu dimasak, dipasteurisasi sampai suhu 70 derajat. Kemudian kita pakai starter Biocool. Jadi Biocool itu yogurt, tapi dia bakterinya lebih banyak dan lebih itu yang bisa bikin fermentasi. Sebenarnya pakai Yakult juga bisa. Ada pakai Yakult, pakai Cimori atau pakai Biocool. Itu untuk bakteri yang buat ngefermentasinya itu. Kalau udah dipasteurisasi di suhu tadi 70 sampai 80, nah itu baru dicampur sama starter tadi, Biocool atau Cimori, yogurt Cimori yang plain atau Yakult. Tapi yang di kami itu yang andalannya itu yang di pangan itu pakainya yang Biocool. Kalau udah di situ 1 liter susu sama Biocool berapa ya? 3 sendok takarannya, selama ini pakai takaran 3 sendok Biocool. Seperti itu. Setelah itu difermentasi anaerob. Jadi ditempatkan di toples atau toples kaca, pokoknya yang anaerob yang nggak boleh ada udara yang masuk gitu kan. Terus tutup sama kain kalau mau lebih gelap gitu, dan ditempatkan di tempat gelap. Terus ditunggu 2 hari atau 72 jam. Gitu ya, 2 sampai 3 hari. Jadi ditunggu dulu, nggak langsung, maksudnya 2 hari. Jadi sekarang masaknya, sekarang prosesnya, terus baru panennya itu lusa. 2 hari. 2 hari. Jadi panennya itu 2 hari. Itu dan biasanya sih jadi harus, tapi dalam prosesnya tuh harus steril, benar-benar steril, untuk benar-benar bersih ya Kak? Benar-benar bersih. Terus ya peralatan yang dipakai, terus sama ruangan yang dipakai untuk fermentasi itu juga harus bersih. Gitu. Dan dia jarang kontam. Kalau memang tempat untuk fermentasinya itu anaerob, dia pasti jadi sih. Jadi jarang untuk kontam gitu. Panen 2 hari setelah proses. Kalau untuk setelah itu panennya berapa? Kenapa? Suhu penyimpanannya harus berapa derajat? Kalau penyimpanannya di suhu ruang sih, di suhu ruang aja bisa. Oh gitu. Nggak ada suhu yang minimum maksimum atau tertentu, nggak ada. Bisa disimpan di suhu ruang kok. Jadi setelah itu kalau mau dikasih perisa atau rasa, kayak mau anggur atau stroberi atau apapun,
waktu itu pakai sari mangga. Nah itu pemberian perasanya itu setelah proses fermentasi. Jadi setelah panen baru dikasih perasa, entah itu apa sirup ataupun sari buah itu baru bisa, atau gula. Oh iya, saya lupa. Dalam fermentasi itu paling penting itu gula juga. Oh, pakai gula ya Kak ternyata? Iya, jadi gula itu sebagai sumber energinya si bakterinya. Karena dia kan fermentasi tuh ngubah glukosa jadi apa ya? Saya lupa. Ya itu. Dia yang jadi energi buat si bakteri itu. Berarti meskipun yogurtnya itu yogurt plain, harus pakai gula gitu Kak pembuatannya? Iya, tetap pakai. Karena dia nanti yang dipecahkan, yang glukosanya itu yang dipecah sama bakterinya itu tadi. Oh gitu ya. Baru Kayak tahu media nih berarti Kak. kalau pakai gula. Apa? Kayak media berarti. Iya, benar. Insight baru nih Kak. Kalau ini Iya. apa pengembangan mikrobiologinya sendiri sebagai ide berwirausaha itu gimana sih Kak? Di situ pengembangannya dari itu bakteri itu tadi Lactobacillus sama Streptococcus itu kan dari mikrobiologi. Kemudian dia dimanfaatkan jadi produk jamur sama susu tadi, jadi apa starternya susu itu jadi yang jadi produk, kemudian memunculkan inovasi-inovasi tadi. Ya meskipun kita tahu marketnya yogurt tuh luas banget kan, apalagi sekarang banyak banget merek-mereknya. Nah itu yang seharusnya perlu dilanjutkan lagi sih. Saya masih belum dengar inovasi-inovasi baru lagi yang buat divisi pangan. Belum ada kelanjutannya ya Kak? Iya, belum ada kelanjutannya. Itu. Jadi sebenarnya kan udah rame banget. Yang waktu itu aja saya 2017 itu sudah rame, sudah gempar yogurt kan. Masih belum ada Cimori, masih belum ada yang yogurt-yogurt yang sekarang. Jadi waktu itu emang ngerasa kayak, wah enak ini gitu. Bisa sebenarnya dijual, tapi pasarnya masih sekitar UIN dan sekitar jurusan saja. Kalau keluar jurusan itu masih belum ada targetnya, pasarnya masih belum ada. Jadi marketnya kurang luas. Terus untuk kita organisasi juga kan nggak divisi pangan aja di MBC, ada divisi yang lain disibukkan sama tugas-tugas masing-masing kan. Kebetulan ini yang yang mengurus itu, yang untuk inovasi itu biasanya yang udah semester akhir udah semester ke atas gitu, baru dia sempat untuk lakukan riset itu. Jadi yang ada di tingkat tuh ya tingkat akhir aja ya Kak? Sekedar ikut, ataupun kalau memang mereka ada luang waktu baru gitu. Iya, yang tingkat akhir aja. Baru kalau emang udah jadi kita praktek bareng di lab biokim seperti itu. Boleh tahu kendala pembuatan untuk wirausaha masih sepertinya masih kurang kendala pembuatan yogurt. Kalau kendala sepertinya hampir belum ada sih selama ini. Jadi mungkin kendalanya inovasinya masih kurang. Terus untuk mendorong pemasaran gitu, kalau mau dijual atau dipasarkan itu masih nggak tahu ini dijual kemana ya gitu. Selain di jurusan itu kemana gitu, masih belum tahu. Terus untuk packagingnya juga masih belum aman gitu kan. Oh iya. Kita packaging terus expirednya juga belum tahu gitu kan. Jadi masih kayak kita tuh ini menarik tapi nggak ada kelanjutannya gitu. Iya Kak. Stuck di situ. Sebenarnya udah menarik, udah sampai di tahap es krim yogurt,
sampai di tahap itu. Setelah itu sudah pemasarannya juga sampai di tingkat Sekitar UIN aja ya? Aja sih. Iya, sekitar UIN aja. Sebenarnya menjanjikan, cuman itu belum ada yang tertarik atau minat untuk melanjutkan itu sih. Ya, minatnya kelihatannya cukup banyak Kak kalau yogurt itu. Iya, peminatnya banyak banget, dan divisi pangan itu anggotanya paling banyak daripada yang divisi yang lain. Jadi mungkin menariknya di situ karena kita bisa inovasi. Iya sih Kak. Tapi sayangnya belum dilanjutin aja gitu ya. Belum dilanjutin. Jadi dulu juga gitu, baru ke 16 ada lagi gitu. Jadi putus gitu. Iya. Pengembangan selanjutnya juga masih perlu didalami lah. Semoga ada kelanjutannya ya Kak produknya. Soalnya udah kayak peminatnya itu lumayan gitu loh. Kan iya, eman gitu maksudnya kalau nggak dilanjutin. Benar. Dan masih perlu banyak dikenalin, ini loh yogurt yang inovasinya punya jurusan dan bikinnya tuh semudah ini, bisa di rumah, bisa bikin sendiri, nggak perlu bahan yang mahal gitu. Iya bener banget Kak. Oh, kalau selanjutnya Kak Noval nih Kak, kan tadi target pemasaran dari teh telangnya itu tuh di mana aja ya Kak kalau boleh tahu? Soalnya setahu aku kan cuman ada di kantin Ma'had gitu. Ya, di sementara itu untuk awal kami karena ini modal sendiri ya, Oh dari modal sendiri ya Kak? Modal sendiri dikarenakan kalau ingin buat produk itu emang kalau semisal dia itu ngandalin komunitas kayaknya nggak bakal jalan. Harus ada satu yang baru tahu juga Kak kalau modal sendiri. Iya, benar. Karena jujur kalau emang itu dari komunitas pasti nanti kan ada iri-irian ya. Iya pasti. Izinnya nggak ada tanggung jawab bagian ini. Dari kami itu dulu sedikit cerita di komunitas Botanical Garden itu pas saya masuk itu masih dalam tanda kutip kurang terawat di bagian greenhouse lebih khususnya. Iya. Bisa ditanya Mbak Lail ya. Benar sekali. Saya awal ketika saya ditunjuk menjadi ketua komunitas Botanical Garden, yang saya awal sentuh adalah greenhouse. Karena greenhouse ini istilahnya itu base camp-nya anak botani. Base camp-nya anak botani, tempat eksperimen anak botani, tempat paling penting lah. Karena kita harus tentang tumbuhan. Dan sempat ada kabar greenhouse akan diambil oleh Ma'had. Pernah dengar ya Mbak? Belum. Jadi ada kabar ketika diangkat awal saya jadi ketua komunitas Botanical Garden itu sempat mau diambil oleh Ma'had. Karena tempat strategis nih. Tempat strategis yang nggak sih? Iya benar. Sempat dibahas sama Ma'had juga. Pada saat itu benar-benar sering ke greenhouse dan nggak layak emang. Sudah seperti nggak kerawat. Mungkin bisa tanya sama angkatan-angkatan di atasnya. Bisa diibaratkan kayak hutan. Karena nggak ada yang bersihkan. Pada saat itu yang paling kerja keras effortnya itu Mas Muja. Saya tahu sendiri. Iya benar. Mas Muja ini kayak jam sore PP gitu kan nyiram tanaman gitu. Dan dulu kalau kalian tahu itu bagian atap sudah banyak yang bocor. Jadi oleh mudir Ma'had sempat mau diambil oleh Ma'had. Karena kan tempatnya bagus, bisa dibuat selain nggak kerawat kan juga bisa dibuat kantin juga kan tempatnya sangat strategis. Gitu. Oh iya Kak. Akhirnya saya langsung bareng-bareng awal jadi ketua, langsung saya fokus ke greenhouse. Pada zaman saya jadi ketua angkatan, akhirnya bagian jurusan lirik karena semangatnya ada, dibenahin semua total.
itu ada yang bilang habisnya ratusan juta menaik atap. Wah, gila. Gitu ya. Banyak banget, Kak. Atap, terus jadi awalnya gitu, dan dulu juga bisa tanya-tanya lah sama angkatan yang atas, benar-benar nggak kerawat, dipasangkan apa namanya, nggak kerawat bukan karena ketua tahun kemarin ya, bukan, karena emang nggak mudah di biologi itu untuk membentuk komunitas nggak mudah. Ya, benar. Nggak mudah karena kita bukan kewajiban, kita bukan apa-apa, akhirnya mau nggak mau kita harus berkorban. Iya. Itu harus berkorban. Alhamdulillah ada sprayer otomatis sekarang. Terus sama dulu sudah ada sprayer otomatis. Ada 4 itu. 4 sekarang ya. Kalau dulu saya fungsikan semua. Terus efektif saya mintakan pompa. Dulu sempat kehilangan pompa. Dan kami sempat kehilangan banyak inventarisasi. Ternyata ketika saya ingin memperbanyak tanaman tin, itu sudah nggak ada. Yang ada tinggal tanaman apa namanya? Lupa, zaitun. Itu sudah nggak ada, sudah nggak ada semua. Tinggal yang ada itu yang apa itu yang buahnya merah, tinggal itu doang. Karena berarti dulu ada ya, Kak? Tadi itu akhirnya saya ada tanaman Al-Quran ada dulu di greenhouse. Cuma sekarang entah di mana. Cuman adanya itu tanaman apa sih namanya? Yang lancip-lancip itu. Delima, tinggal delima. Ya, Mungkin saya tanya ke Mas Bujang, Mas, dulu katanya ada zaitun, di mana Mas? Saya cari, muter-muter gitu, nggak ada, ternyata udah nggak ada. Tahu aja orang yang ngambil itu kalau itu harganya mahal. Saya ingin memperbanyak dengan cara spek, nggak ada. Saya dulu pernah ikut nanam loh. Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Saya tanya ke Mbak Lina, nggak ada. Itu kecolongan karena kemarin mungkin ada itu ya, sempat dicat ulang greenhouse, mungkin nggak tahu pas pengecatan ulang, pas pembenahan atap, ketika pemanasan sprayer itu mungkin ada yang jahil, ada yang usil, ada yang ngambil, nggak tahu. Tapi nggak ada, tinggal tanaman delima. Itu kita kecolongan di situ. Lah, tadi pertanyaannya apa tadi? Kok saya tak sampai cerita sejauh itu? Target pemasarannya. Ya nggak terlalu jauh. Target pemasarannya itu karena awal pakai modal sendiri, kami nggak ambil resiko banyak-banyak. Jadi kami emang jualnya di Mahat, Putra dan Putri, dan juga di Amanah. Tahu nggak? Toko Amanah di dekat di itu ya, di mungkin yang pernah tahu pondoknya Gus Is. Nah, di situ ada toko Amanah. Toko Amanah itulah cabangnya di Pondok Putri. Kan di Pondok Putri itu di toko Amanah. Yang di Pondok Putri, kantin Pondok Putri, yang bagian jual-jual air itu yang punya toko Amanah. Jadi saya mainnya masih di Mahat Putri, di Mahat Putra dan kantin. Dan alhamdulillah cukup menjanjikan hasilnya. Jadi saya awalnya kerjasama sama Botanical Garden, cuman sampai lalu mungkin karena kesibukannya masing-masing ya, karena komunitas itu bukan hal yang wajib di biologi, jadi kami lepas dari Botanical Garden. Cuman saya bilang ke teman-teman Botanical Garden, mungkin saya cukup ya, sudah saya tuntun dari awal ya nggak sih. Kalau misal ingin ada kemauan dari teman-teman, ingin ada apa namanya, ada kayak kerjasama, silahkan. Cuman saya nggak akan memaksa kalian itu, karena ini sifatnya adalah kemauan. Saya nggak mau mewajibkan teman-teman karena biologi juga sudah berat. Saya tidak mau menambah beban teman-teman. Silahkan, insya Allah kami akan welcome kalau misal teman-teman dari biologi, dari Botanical Garden atau dari HMJ mungkin ingin naik lebih lanjut, kami welcome. Kami emang, saya itu emang jujurin produknya itu awalnya dari teman saya, dan nantinya insya Allah akan kami masuk ke kantin fakultas, insya Allah. Targetnya awal masih ke mahasiswa. Masih sekitar UIN ya, Kak? Nanti ada sekitar UIN, bulan depan insya Allah setelah saya sudah vakum, saya sudah free, nanti saya akan lagi kan. Itu target pemasarannya, biar nggak jauh-jauh itunya apa, lebarnya. Mungkin target pemasarannya bisa lebih lebar lagi kalau produk yang tadi udah terlaksana ya, Kak.
Iya. Karena kalau ingin lebar, otomatis perizinan harus lengkap. Kami juga gak berani lebih jauh, karena ketika ditanya perizinan, kami juga gak akan bisa. Makanya kami juga mikir agak jauh kalau ingin pemasarannya lebih jauh. Karena juga selain itu mental dari pengusaha itu sangat diperlukan sekali. Mental untuk untuk mungkin rugi, dan mungkin mental untuk menawarkan produk itu sangat penting. Yang harusnya ingin saya itu teman-teman dari Botanical Garden itu ada skill itu, skill itu. Kenapa? Saya ya, alhamdulillah belum lulus. Kita itu biologi murni. Dalam tanda kutip murni. Sebenarnya basic kita adalah seorang biopreneur. Kita diajarin buat yogurt, banyak ya. Mungkin banyak. Ada juga nih yang bagian hewan, ya nggak sih, bagian hewan. Mungkin itu nggak bisa kita buat produk yang bagian hewan gitu. Ada jual itu hewan coba kan bisa. Jual hewan coba. Cuman kalau inovasinya kita sebenarnya di biologi murni itu sangat mungkin untuk mengeksplorasi banyak tumbuhan di Indonesia. Gak hanya telang. Jadi awalnya itu saya itu karena teman saya ngajakin jualan bunga telang. Ini ada info ekspor. Jadi awalnya di situ. Saya gak muluk-muluk, saya lebih realistis. Saya gak mungkin langsung ngejar mengekspor barang. Kalau di sini gak ada barang. Jadi start awalnya saya jualan dulu. Gitu. Tapi langkah jauhnya saya ingin mengekspor barang produk saya karena di Indonesia bunga telang tumbuh liar. Iya benar. Seperti itu. Sangat liar sekali, sangat mudah sekali. Asalkan konsisten dan telaten. Iya, ngerawatnya. Gitu. Jadi targetnya awal itu mahasiswa. Selanjutnya kami akan target ke yang sudah dewasa. Insya Allah nanti setelah sudah dewasa kami akan lanjut ada varian rasa untuk kembali ke mahasiswa. Jadi ada 2 target pemasaran. Gitu. Cukup itu, dan jauh-jauh. Keren sih Kak, udah kayak rinci banget gitu targetnya terus. Ya karena saya sendiri. Oke, aku boleh tanya ke Nova? Ya. Gimana sih caranya maksudnya ngadepin itu? Pasti ada dong kompetitor yang sama gitu kan. Nah, gimana sih ngadepin kompetitor, maksudnya pesaing yang sama-sama jual bunga telang, minuman bunga telang? Secara kan sekarang udah mulai booming kan? Gimana? Untuk menghadapi kompetitor, pertama itu saya itu sebenarnya bukan kompetitor masalah kita. Yang perlu kita ketahui bukan kompetitor masalah kita, yang masalah kita terbesar adalah mental kita. Karena telang ini produk baru, sering diremehkan orang. Tumbuhan apa ini? Ada khasiatnya kah? Jadi karena awal jujur kalau main di Malang nggak ada kompetitor telang. Beban kita bukan di kompetitor tapi di pengenalan. Kita mengenalkan produk kita mengenalkan apa sih manfaatnya. Karena di telang itu mengenai rasa biasa. Karena kita kita menjual khasiat. Cuma untuk menarik rasa tadi, karena kita di UIN itu banyak mahasiswa, bukan orang-orang yang sudah dewasa, dalam artian bukan orang-orang yang sudah belum melek akan kesehatan, kami ada varian rasa gitu. Jadi awal-awal dulu saya sempat halo? Iya kan? Suara saya? Iya, dengar. Ya dulu yang saya khawatirkan adalah mental saya sendiri. Kenapa? Karena ini produknya produk baru. Apakah kan kita seringnya itu ikut-ikutan orang ya. Kayak dulu awal-awal kan ada es kepal Milo viral. Nah itu kalau ikut orang itu lebih enak. Kenapa? Banyak temennya. Tapi ketika produk baru, problem kita bukan kompetitor tapi mental.
siap produknya gitu ya Kak. Mental untuk apa sih ini, pasti kan gitu, manfaatnya apa sih. Dulu saya sempat emang dalam artian mungkin agak mentalnya masih kurang, jadi kami masih belum siap untuk memasarkan. Jadi memasarkan produk itu butuh mental. Awal saya ngelatih mental saya itu ketika saya jualan di Wisuda. Itu mental saya di situ dilatih. Alhamdulillah sekarang saya sudah mulai bodoh amat dengan cibiran orang. Dalam produk tak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu kan bunga telang produk apa itu. Jadi karena awal problem kita bukan kompetitor, tapi problem kita adalah kita sendiri. Apakah kita mau lanjut atau enggak? Seperti itu. Kalau boleh tahu keuntungan sama resiko yang selama ini dihadapi itu apa aja Kak? Kalau bahas resiko ini emang rata-rata ini itunya sudah itu ya, ranahnya bukan di ranah komunitas, tapi ini ranahnya udah buka ranah usaha. Kalau ranah usaha itu dia lebih tinggi, otomatis dia sudah membahas mengenai risiko, rugi dan untung. Enggak sih, rugi dan untung. Kalau masalah risiko, emang risiko, tapi awal saya nggak ambil risiko banyak. Alhamdulillah saya di awal itu untung. Kalau ingin tahu kenapa sih Kak kok berani? Itu pasti ya, pertanyaan awal itu kenapa kok berani? Karena sebelum telang ini saya sudah bermain di berbagai macam produk. Jadi emang nggak mudah, emang jujur kalau untuk pemula tiba-tiba membuat produk, tiba-tiba berani sejauh ini, itu biasanya sudah ada pengalaman sebelumnya. Gitu. Dan kalau sudah siap untuk berbiopreneur, berwirausaha, harus pertama siap rugi. Tapi orientasi saya itu bukan di untung dan rugi, tapi saya suka enak. Masih biologi murni, basic biologi murni itu menurut saya lebih banyak ke saya itu punya cita-cita, saya itu nggak ingin ikut orang, tapi ingin saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Cuman kita realistis ya, nggak bisa langsung. Kita masih perlu ikut orang untuk mencari modal dan pengalaman. Mencari pengalaman. Jadi sebelum saya masuk ke telang, saya dulu pernah jualan ikut orang. Pernah ikut orang itu saya sebagai marketing, saya sebagai reseller lah istilahnya. Jualan, pernah dengar produk Bonju? Bonju. Apa itu? Itu produk makaroni yang harganya mahal. Tahu ya, Bonju itu biasanya pasarnya di kafe-kafe. Harganya 15.000. Saya pernah produk itu. Coba nanti cari Bonju. Saya tidak akan promosi karena saya sudah nggak sebagai reseller. Iya Kak. Ini sebagai pengalaman. Jadi saya dulu tuh sempat jualan Bonju yang harganya 15.000, sangat tidak worth it bagi mahasiswa. Cuma rasanya emang enak. Jadi saya jual di kelas gak laku karena emang harganya mahal. Dan itu harga 15.000 itu sangat rugi sekali karena gak kenyang, karena makaroni. Saya sempat down, sempat memberanikan diri kan jualan, gak punya pasar. Akhirnya saya di titik terendah pada saat itu. Banyak latar belakang sebelum itu. Saya nggak akan berbicara jauh-jauh dari situ. Intinya, singkat cerita, saya itu merasa saya itu punya Allah. Ya, saya berdoa pada saat itu, pada titik terendah saya berdoa, ya Allah, apakah saya lanjut apa enggak? Ternyata Allah kasih jalan. Tiba-tiba ada teman saya nawarin, Val, kamu jual produk nah? Saya jadi resellermu dong. Di saya itu reseller punya reseller. Saya reseller punya reseller. Kenapa kok saya berani ngasih punya reseller? Karena emang keuntungannya besar. Tapi bayarnya nyarinya lama. Contoh nih, misal harganya 20.000 semisal. Reseller pertama itu bisa sampai 15.000. Karena di kota itu 20.000 semua harus rata 20.000 biar nggak ngalahi yang saingannya tadi itu. Iya benar. Saya ngasih harga di bawahnya itu, saya naikin sedikit. Dan ternyata pemasarannya itu, target pemasarannya adalah di ibu-ibu. Bukan di mahasiswa, ibu-ibu perumahan. Nah, setelah udah jalan, udah seneng kan, ibu-ibu beli itu 5, 10, harga 15.000 loh ini. Karena anaknya suka, beli 5, beli 10, dan keuntungannya besar kan.
Udah mulai jalan, tiba-tiba ada COVID. Ada COVID. Nah tiba-tiba Uwin lama responnya, ternyata langsung di lockdown. Langsung saya pulang, selesai. Jauh. Jadi kalau kita berbicara tentang bisnis, itu emang gak langsung, wah kok jadi mudah, kok keren. Karena bukan kerennya itu, prosesnya. Ya, dibalik itu ya. Dibalik itu sangat ada proses yang sangat panjang. Ada proses yang sangat panjang yang tidak mungkin saya sampaikan penuh di sini gitu. Iya, nggak cukup. Cuman tadi apa namanya, teman-teman juga harus berlatih mental, karena di biologi itu kalau lulusan dari kata Pak Nadiem itu 80% lulusan dari prodi itu tidak linear. Pekerjaannya dia nggak linear. Jangan mengandalkan, wah saya lulus jadi apa namanya, menjadi perusahaan, nggak gitu. Jangan sependek itu. Kalau bisa kalian cari pengalaman dulu. Kalau sudah bisa buat sendiri, kalau jadi kepala, bukalah lapangan usaha sendiri. Itu cita-cita terbesar saya di situ. Itulah kenapa saya kok semangat gitu kan. Alhamdulillah semangat juga ya, karena tadi itu karena saya mungkin dapat berkahnya. Saya setelah sidang belum wisuda, ini sedikit cerita, belum wisuda kan, belum dapat ijazah, saya coba-coba daftar di sebuah sekolah. Alhamdulillah saya keterima tanpa ijazah. Kenapa? Karena ada mental. Saya berani bersaing di sekolah itu, rata-rata lulusan UM linear, pendidikan linear. Hanya saya Uin biologi murni. Oh bisa Kak, mental harus dibentuk di situ. Mungkin cukup itu biar nggak terlalu lebar. Keren banget sih Kak. Udah pengalamannya itu udah banyak banget ternyata. Dan nggak sedikit yang dilalui buat bisa sampai sekarang. Ya. Jadi emang nggak selurus itu. Cuman adalah berupa produk yang sekarang kalian mungkin tahu. Karena sempat ada. Sekarang satu insya Allah nanti akan ada. Insya Allah bulan depan. Doanya saja. Semoga lancar ya Kak. Iya. Kalau buat kakak-kakak nih, pengaruh dari komunitas sendiri terhadap dunia wirausaha itu apa sih Kak? Dari Kak Lail dulu mungkin. Oke. Terima kasih. Menurut saya itu pengaruh sekali ya, karena di situ tuh kita dibentuk untuk gimana caranya berinovasi, gimana caranya cari ide. Ya awalnya mungkin gimana caranya kita ngidupin komunitas ini, bener gak sih? Gimana sih komunitas ini biar hidup itu, kita mau apain gitu loh, kita mau kerjakan apa gitu, kita harus punya planning gitu. Jadi dan targetnya itu nggak cukup hanya buat produk sebenarnya, harus sampai pemasaran juga kan gitu. Jadi dan di situ peran kerja kelompok itu juga penting. Nah meskipun nanti akhirnya kita memilih jalan sendiri atau milih berjuang sendiri setelah kita lulus dari komunitas, itu beda lagi kan. Jadi itulah ilmunya yang didapat dari komunitas itu. Saya pernah punya, bukan pernah, sampai sekarang sih pengen gitu. Jadi pengen gitu emang pengen punya usaha gitu dari ilmu-ilmu yang saya dapat di komunitas. Seperti itu tadi, pembuatan yogurt. Saya pengen punya usaha itu, pendidikan yogurt. Kebetulan saya sekarang juga kan kerjanya sebagai QC. Jadi sedikit banyak mungkin nanti bisa diterapkan gitu. Udah ada ilmunya untuk bikin yogurt, terus kemudian ada ilmu-ilmu QC-nya, mungkin nanti bisa diterapkan gimana sih standar-standarnya gitu sampai bisa dipasarkan seperti itu. Jadi menurut saya itu membantu sekali gitu. Sangat membantu ya Kak. Membantu banget, benar. Jadi pasti ada ilmu yang didapat dari itu. Keberanian, inovasi. Jadi kita bisa berani untuk maju lebih depan gitu, buat inovasi lagi, buat riset, buat baca-baca. Gitu ya Kak.
Kalau dari Kak Novel sendiri Kak, gimana? Pengaruh dari botani garden sendiri buat Kakak? Komunitas. Ya, pengaruh dari komunitas sangat berpengaruh sekali. Ya, hanya benar saja semua komunitas akan sama ya sesuai dengan yang diminati. Kalau saya pribadi sangat pengaruh karena kemarin benar-benar saya itu dari nol lagi. Ya, dari nol lagi. Jadi ada jangka 1 semester itu saya sering petak-petak di sana. Saya sering bermain-main, sering eksperimen sendiri di greenhouse. Ini di luar produk ya. Ada di botanical garden itu ada istilahnya aklimatisasi. Jadi untuk anggrek. Jadi ada hidroponik. Ada dulu sempat ada ini dari daun ketapang. Ada banyak sekali. Cuman yang bisa membaca peluang ini itu nggak banyak. Ya, jadi pentingnya komunitas yang pertama adalah kita melatih skill. Jadi kalau di perkuliahan itu kita belajar teori. Kita belajar teori dan praktek mungkin di praktikum. Tapi praktikum kan nggak semua teman-teman praktek. Yang paling membekas adalah ketika kita praktek langsung di komunitas. Menurut saya. Selain komunitas juga pasti skripsi sangat menopang ya. Karena kita harus tahu skill ya nggak sih. Yeah, saya juga tahu PKL saya kan di kultur jaringan juga. Jadi skillnya di situ, tapi kan hanya satu saja, gitu loh. Satu skill saja. Ketika kita ikut komunitas, kita nggak hanya berlatih praktek, kita berlatih public speaking, kan nanti kan pasti ada kayak presentasi, penjelaskan gitu kan. Kita misal jadi divisi tentang humas atau mungkin divisi kurikulum atau divisi pendidikan, itu kan pasti nanti ada menjelaskan. Kita berlatih skill untuk public speaking, berlatih skill untuk kalau di botanical garden bercocok tanam, berlatih skill untuk numbuhin tumbuhan dari nggak pakai tanah. Dan juga kita juga pernah program aquaponik pakai ikan lele pada saat itu, tapi mati karena kepanasan. Nah, ketika ada human error, kita akan dapat ilmu baru. Karena sebenarnya kita kuliah itu mencari masalah. Itulah kenapa bab tersebut adalah bab rumusan masalah. Ketika sudah dapat masalah, ada penyelesaian. Itulah pentingnya kalau menurut saya, kalau semisal kuliah cuman masuk kelas doang itu kurang. Tapi bukan nggak boleh ya, tapi kurang dapat. Kenapa? Karena beda sama SMA dan SMP. Sangat berbeda. Kita di kuliah ini dilatih skillnya, nanti jadi lulus ketika lulus dari UIN, lulus dari biologi bisa apa? Orang tidak akan tanya IP kamu berapa, tapi IPK harus bagus ya. Kita realistis. Meskipun saya ikut komunitas, alhamdulillah IPK saya masih agak bagus Pak. Harus bagus, kenapa? Karena orang menilai pertama kali itu dari IPK. Mau nggak mau, masa iya kita ketika tes interview harus tahu kita juga enggak. Yang pertama kita tahu adalah IPK. Ketika IPK kita, mungkin ketika akademik kita bagus, nanti kita akan tunjukkan skill-skill yang lain. Kita akan dapat nilai plus ketika di masyarakat. Komunitas sangat penting, bisa ngelatih soft skill kita ketika nanti kita berwirausaha. Mungkin cukup itu. Terakhir nih Kak, pesan buat bio-people yang belajar berwirausaha gimana nih Kak? Mungkin dari Kak Novel dulu nggak apa-apa. Ini ya. Pesan. Ini pesan untuk teman-teman yang ini temanya wirausaha. Jadi kalau kalian berwirausaha, pertama tekuni satu bidang dulu. Jangan pernah nyabang. Kenapa? Ketika kalian nyabang, nantinya tidak akan memuaskan dua-duanya. Itu. Jadi jangan pernah nyabang, fokus ke satu. Meskipun di komunitas botanical garden itu ada banyak, ada kayak anggrek, aklimatisasi, ada hidroponik, ada pengolahan daun ketapang pernah ada, terus juga ada tanaman hias, ada telang. Cuman fokus satu. Jangan sampai kalian, contohnya telang dan hidroponik. Kenapa? Kalau kalian ingin
dalam artian dalam ingin tinggi di satu bidang, fokus ke satu dulu, selesaikan dulu, finishkan dulu sampai kalian menjadi pakar. Kalau sudah pakar nanti bolehlah. Tapi baru ke cabang yang lain gitu ya Kak. Benar, karena satu ini itu problemnya sangat banyak. Maksudnya itu bukan problem ya, ilmunya sangat banyak. Banyak sekali problem solvingnya, banyak sekali jenis-jenisnya. Kalau kalian fokus ke satu dalam berwirausaha, insya Allah nanti didukung dengan teori dan juga pengalaman, insya Allah akan sukses. Amin Kak. Kalau Kak Laili sendiri gimana nih Kak pesannya buat bio people di rumah? Kalau pesan saya, yang pertama itu konsisten, istiqomah, jangan pernah menyerah. Mungkin akan berteman sama kegagalan, rugi, gitu kan, berteman sama itu. Tapi tetap jangan sampai menyerah, tetap optimis, tetap berkreasi, tetap inovasi, gitu. Mantap banget nih. Gak kerasa ya Kak, banyak banget ilmu dan informasi dari kakak-kakak sekalian. Mungkin kita cukupkan ya Kak. Iya. Ya. Semoga dari podcast ini bisa sedikit membantu bio people yang ingin belajar jadi sukses biopreneur ya Kak. Terima kasih banyak buat Kak Lail dan juga Kak Noval yang sudah mau meluangkan waktunya buat sharing-sharing bareng kita. Terima kasih ya Kak. Siap, dan juga sampai jumpa di podcast episode selanjutnya yang pastinya bakal mengusung topik yang lebih keren lagi. Terima kasih juga kepada teman-teman pendengar dimanapun berada. Sekian dari Elo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.